Di tengah kerasnya persaingan balap Eropa yang penuh gengsi, satu hal justru mencuri perhatian. Bukan kecepatan, bukan agresivitas di lintasan, melainkan adab. Ya, sosok muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mendadak jadi perbincangan. Bukan hanya karena performanya, tapi karena sikapnya yang disebut langka oleh publik Eropa. Bahkan, muncul narasi bahwa wanita di pedok sampai merinding, bukan karena takut, tapi karena kagum. Lalu bagaimana cerita sebenarnya? Dalam dunia balap internasional seperti MotoGP dan ajang turunannya, sorotan biasanya tertuju pada statistik, lap time, posisi start, duel di tikungan terakhir. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan, kepribadian pembalap di luar lintasan. Beberapa waktu terakhir, nama Veda Ega Pratama mulai mencuri perhatian publik Eropa. Ia bukan hanya dilihat sebagai pembalap muda berbakat dari Indonesia, tapi juga sebagai sosok yang membawa sikap berbeda. Fenomena ini berkembang di media sosial. Banyak yang memuji, namun tidak sedikit juga yang mempertanyakan, apakah ini murni karakter asli atau hanya pencitraan? Mari kita bedah antara fakta dan rumor. Fakta pertama, sikap Veda di pedok memang jadi sorotan. Beberapa orang di lingkungan tim dan pedok menyebut bahwa Veda dikenal sopan dan rendah hati. Ia kerap menyapa kru, bahkan lawan tim dengan senyum. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat sedikit membungkukkan badan saat berbicara dengan orang yang lebih senior. Sebuah gestur yang sangat umum di budaya Indonesia, namun cukup jarang terlihat di lingkungan balap Eropa. Di sana, interaksi biasanya lebih santai dan langsung. Karena itu, sikap Veda terasa berbeda. Bagi sebagian orang ini unik, bagi yang lain ini menyegarkan. Ada juga yang menyebut bahwa Veda membawa aura tenang. Tidak arogan, tidak mencari perhatian, tapi tetap menghormati semua orang di sekitarnya. Fakta kedua, momen-momen ini ternyata viral di media sosial. Beberapa potongan video memperlihatkan interaksi sederhana Veda di pedok. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah ketika ia membantu seorang staf wanita yang menjatuhkan barang. Ia membantu, lalu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Reaksi netizen cukup menarik. Banyak yang menyebutnya sebagai gentleman. Ada juga yang mengatakan bahwa sikap seperti ini sudah jarang ditemukan. Dari sini, muncul narasi yang lebih besar. Namun kita masuk ke bagian rumor. Istilah wanita Eropa merinding sebenarnya tidak pernah muncul sebagai pernyataan resmi. Tidak ada kutipan langsung yang benar-benar menyebut hal itu secara literal. Sebagian besar hanyalah interpretasi netizen. Reaksi kagum yang kemudian dibungkus dengan kata-kata dramatis agar lebih menarik perhatian. Jadi, rasa kagumnya memang nyata, tapi istilah merinding lebih ke efek dramatisasi konten. Ini penting untuk dipahami, agar kita tidak berlebihan dalam menilai situasi. Fakta berikutnya, apa yang dilakukan Veda sebenarnya adalah cerminan budaya Indonesia. Nilai sopan santun, menghormati orang lain dan menjaga sikap, sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun ketika nilai ini muncul di panggung internasional, efeknya menjadi berbeda. Apa yang biasa di Indonesia bisa terlihat luar biasa di luar negeri. Dalam hal ini, Veda tidak hanya tampil sebagai pembalap, ia juga menjadi representasi budaya. Tanpa disadari, ia membawa wajah Indonesia ke mata dunia. Lalu muncul lagi rumor berikutnya. Ada yang berspekulasi bahwa sikap Veda adalah bagian dari strategi branding. Dalam dunia olahraga modern, citra memang penting. Banyak atlet yang dibentuk untuk memiliki karakter tertentu. Namun sampai sekarang, tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Tidak ada pernyataan dari tim atau manajemen yang mengarah ke sana. Sebaliknya, beberapa orang yang mengenalnya justru mengatakan bahwa sikap itu memang sudah ada sejak kecil. Artinya, ini kemungkinan besar adalah karakter asli, bukan hasil settingan. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan. Di dunia balap, performa tetap nomor satu. Seberapapun menariknya kepribadian seorang pembalap, pada akhirnya hasil di lintasan yang menentukan. Veda masih berada di tahap perkembangan. Ia masih harus beradaptasi, belajar, dan menghadapi tekanan kompetisi yang tidak mudah. Namun kombinasi skill dan attitude bisa menjadi keunggulan tersendiri. Banyak tim besar tidak hanya mencari pembalap cepat, tapi juga yang memiliki karakter kuat dan citra positif. Disinilah nilai lebih Veda bisa terlihat. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang satu pembalap.
Ini tentang bagaimana Indonesia bisa dikenal lewat hal-hal sederhana. Tanpa kampanye besar, tanpa promosi berlebihan. Cukup dengan sikap yang tulus. Di era digital seperti sekarang, hal kecil bisa menjadi viral. Dan ketika itu terjadi, dampaknya bisa sangat luas. Veda dengan caranya sendiri telah menunjukkan bahwa pesona Indonesia tidak selalu datang dari prestasi besar. Kadang, justru dari hal sederhana seperti sopan santun. Sebagai penutup, kisah Veda Ega Pratama di dunia MotoGP bukan hanya tentang balapan. Ini juga tentang karakter, tentang bagaimana nilai yang kita anggap biasa bisa menjadi luar biasa di mata dunia. Fakta menunjukkan bahwa ia memang mendapat perhatian karena sikapnya, sementara rumor hanya memperbesar cerita agar lebih menarik. Apakah ini akan berdampak besar pada karirnya? Kita lihat ke depan. Namun satu hal yang pasti, di tengah kerasnya dunia balap, Veda telah membuktikan bahwa adab tetap punya tempat. Dan mungkin disitulah letak pesona Indonesia yang sesungguhnya.